Proyek sistem pembayaran transaksi online. Berikut ini adalah penjelasan seputar proyek tersebut. Keterangan umum. Jenis proyek adalah studi lapangan real, sistem pembayaran transaksi online. Tujuan akhir proyek, Anda dapat membuat laporan studi yang berisi gambaran umum perusahaan, penjelasan sistem, analisis sistem, desain sistem, dan rekomendasi atau usulan perbaikan sistem. Jenis tugas adalah kelompok seperti analisis sebagai analisis dan desainer sistem. Objek studi adalah kegiatan dan platform transaksi pembayaran secara online. Pilih salah satu platform pembayaran online. Kartu kredit itu berbagai bank ya, jadi ada kartu kredit bank apa gitu ya. Jadi biar fokus, misalnya kartu kredit BCA ya pilih BCA, BNI ya pilih BNI. Kemudian yang lain adalah ShopeePay misalnya, OVO, Indomaret, Alfamart, kemudian kartu debit, ClickPay, dan masih banyak yang lain. Anda boleh memilih salah satu sesuai kesepakatan daripada kelompok. Cara mengerjakan, ketik dalam MS Word, dalam setiap sesi akan memberikan output. Jadi maksudnya itu berjenjang atau dilakukan bertahap ya. Jadi dalam pertemuan tentu targetnya sampai apa ya, pertemuan berikutnya sampai apa. Jadi ada seperti itu, bukan langsung selesai gitu ya, selesai satu kali, tidak mungkin. Setiap output tersebut nantinya akan digabung dalam bentuk laporan akhir proyek analisis dan desain sistem. Ini maksudnya adalah sistem pembayaran online sesuai topik yang dipilih masing-masing ya, sistemnya tadi pembayaran online. Kemudian kelompok dan peserta. Kelompok terdiri dari 4-5 peserta. Setiap peserta akan mendatakan diri. Jadi masing-masing individu itu menuliskan dirinya di dalam kelompok tersebut. Nah, dalam suatu forum ya, nanti di bawah akan disediakan forum untuk menuliskan anggota kelompok yang ditentukan untuk pembentukan kelompok. Maksudnya forum itu khusus untuk pembentukan kelompok maupun diskusi seputar pembentukan kelompok. Setiap anggota kelompok melengkapi persyaratan. Setiap anggota itu berarti masing-masing individu ya. Itu masing-masing individu melengkapi persyaratan keanggotaan berupa surat pernyataan. Bawah silahkan diunduh, kemudian di print dan ditandatangani, kemudian di scan gitu ya. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan porsi tugas masing-masing. Jadi kontribusi harus jelas. Nanti satu kelompok diwakili untuk menuliskan job deskripsi, job description ya, atau job deskripsi kerja itu harus ditentukan. Jadi di awal direncanakan kerjaannya apa, gitu ya. Jadi tidak sekedar ikut anggota kelompok. Cara menulis laporan itu ada di kertas ukuran A4, font standar, Times New Roman atau Calibri, dibagi dalam bentuk bab. Topik yang dipilih.
Memilih topik atas sistem pembayaran yang pernah digunakan setidaknya oleh beberapa anggota. Jadi mengalami sendiri sehingga tahu prosesnya. Mungkin nanti kebetulan ada ada yang bertransaksi, bisa dilakukan screenshot ya saat memproses transaksi, bisa di screenshot gitu ya. Kemudian memilih topik yang mungkin anggota belum ada yang memakainya, namun kelompok memiliki keingintahuan atas topik tersebut atau dipandang potensial untuk dipelajari. Nah, kalau ini berbasis yang kedua ini kelompok belum ada yang pakai, tapi kayaknya saat ini sedang tren gitu ya. Itu silahkan, asal bisa di-handle, ditangani oleh kelompok. Ini isi dari bab 1, panduan ya, berupa panduan. Bagaimana perkembangan teknologi saat ini di bidang transaksi online dan sistem pembayaran. Ini kalau di dalam proposal atau apa itu namanya karya tulis itu sebagai latar belakang. Mengapa kelompok tertarik untuk melakukan studi tersebut? Nah, ini penting gitu ya. Biasanya akan ditanyakan apa tertarik, kalau tidak tertarik kenapa menulis gitu. Apa tujuan studi Anda? Tujuan studi itu misalnya untuk menjelaskan sistem pembayaran dari apa gitu ya. Itu misalnya. Apa permasalahan di dalam studi yang akan diselesaikan? Misalnya bagaimana proses transaksi ya. Kemudian bagaimana menangani bentuk potongan dan seterusnya. Itu bisa diberikan pertanyaan, misalnya apa saja fasilitasnya. Kemudian nanti jangan lupa itu juga ada pertanyaan untuk bagaimana desain sistem ya, misalnya saat melakukan pembayaran, desain sistem pembayaran online ya. Ya, karena kita adalah di bagian desain, maka harus ada kata desain. Kalau yang lain bahan gitu ya, bagaimana cara itu kan akhirnya nanti didesain ya. Bagaimana keterlibatan pengguna akhirnya masuk desain. Bagaimana keterlibatan pihak ketiga atau third party gitu ya. Misalnya kartu kredit itu pihak ketiga, OVO juga pihak ketiga kan dalam pembayaran, bagaimana perannya akhirnya masuk desain gitu ya. Oke, apa kontribusi manfaat studi Anda gitu ya. Ya biasanya sebagai wawasan untuk mengetahui, untuk bisa melakukan desain untuk suatu transaksi pembayaran. Kemudian bab 2 itu profil perusahaan. Seperti apa perusahaan yang dituju? Ini perusahaan apa? Bukan marketplace-nya, bukan tokonya, bukan. Tapi apa? Ini adalah perusahaan penyedia platform. Ya, kalau Anda pilih Shopee Pay ya berarti yang dijelaskan adalah Shopee gitu ya. Shopee Pay-nya ya maksudnya. Nama perusahaan, lingkup, sasaran, perkembangan dan sebagainya. Kemudian struktur organisasi. Ini dicarinya di mana ya? Di internet. Ya, kalau ada silahkan. Kan dibagi tugas gitu ya. Oke. Keterangan atau penjelasan mengenai struktur organisasi tersebut. Ini benar-benar real struktur organisasi yang dituju ya. Ya. Jadi bukan mengambil struktur organisasi lain kemudian dijelaskan. Berbeda. Ini berarti tidak nyambung dengan platform. Hati-hati. Ya. Kalau tidak nyambung berarti yang dijelaskan itu apa gitu ya. Masa struktur organisasi dijelaskan level bawah, level menengah, level atas tuh, itu kan dari buku gitu ya. Nah ini yang diberi tugas ini harus diberi poin rendah ya. Kalau sampai menyediakan informasi kok seperti itu gitu ya. Ketuanya juga perlu diberi pertanyaan loh, kenapa bisa memasukkan seperti itu gitu ya. Kira-kira begitu ya, harus nyambung sama perusahaannya. Informasi lain yang dipandang perlu disampaikan itu silahkan ya, tapi tetap mengenai perusahaan.
perusahaan. Kemudian yang bab 3 adalah sistem yang telah ada. Bagaimana gambaran sistem yang sedang dipelajari. Oke lah, tekstual dulu nggak apa-apa ya, ini berarti tekstual. Nanti gambarnya di bab berikutnya. Syarat dan ketentuan sistem, cari misalnya syarat diskon gitu ya, atau syarat apapun itu kan bisa menjadi bahan dalam desain. Kemudian prosedur itu urutan ya, yang pertama pembeli, metode pembayaran, kedua melakukan verifikasi dan seterusnya itu ya, menerima PIN gitu ya, ditulis semua ya, please tulis gitu ya. Makanya kalau sudah pernah mengalami kan bisa gitu ya. Oke, gambar-gambar terkait sistem yang sedang dijelaskan itu misalnya di screenshot gitu ya, dan seterusnya. Kemudian analisis sistem, kemukakan cara melakukan analisis, itu adalah metode ya. Anda menganalisis di bagian apa ya, apakah membandingkan gitu ya, apakah membandingkan dengan konsep, atau ada menjelaskan mengenai konteks dalam desain gitu ya. Ini misalnya outputnya sudah lengkap belum gitu ya, aman tidak, itu semua ya dalam konsep sistem ya. Sudah aman gitu ya, memberikan kepuasan tidak gitu ya. Jadi analisis kepuasan, analisis keamanan, analisis resiko, semuanya bisa gitu. Kemukakan kekuatan dan kelemahan sistem yang ada, misalnya kelemahannya berbelit-belit gitu ya, terlalu secure-nya tinggi sehingga rumit gitu ya, harus membawa barang lain ya untuk bertransaksi gitu ya, dan sebagainya. Kemukakan rencana pengembangan sistem, misalnya dari kelemahan itu harus diapakan. Oke, itu sebagai belajar ya. Oke. Kemudian perancangan sistem, menggambarkan sistem yang dirancang ya, paling tidak Anda bisa menggambarkan ya, menggunakan diagram sistem beserta penjelasannya. Misalnya Anda pilih DFD gitu ya, silahkan ide ya, DFD, misalnya mau pakai ERD ya, misalnya mau pakai use case gitu ya, boleh gitu ya, lebih dari satu juga nggak apa-apa, mungkin pakai flowchart ya, flowchart diagram ya, flowchart ya, flowchart ini data flow, ini flowchart ya, atau diagram sistem yang lain silahkan gitu ya, atau aktivitas ya, diagram aktivitas itu yang dipakai yang mana, yang dikuasai ya, yang tentunya aktivitas ya. Kalau Anda pakai DFD tapi tidak menguasai ya itu ya, atau mungkin membuat formulir gitu ya, formulir juga boleh. Ini contohnya formulir output di dalam komputer gitu ya, karena tidak ada nota, misalnya di sana nggak ada nota gitu ya, Anda rancang nota itu seharusnya isinya apa, misalnya kepada, tanggal, transaksi apa saja yang dibeli. Nah itu silahkan digambar, itu sebagai Anda belajarnya ya. Jadi tidak hanya diagram ya, tapi kalau desain ya, perancangan sistem kan ada output juga ya, bisa gitu ya. Baik, itu dulu yang saya sampaikan, yang lain hal nanti bisa dilihat atau dalam perjalanan waktu dan kesempatan, mungkin juga dalam diskusi kelompok setelah terdapat laporan. Demikian, terima kasih.